Ada seorang tahanan yang aneh. Dia memanjat dinding setiap hari, hanya untuk melatih kekuatan tubuhnya. Orang lain bersantai, dia angkat berat. Orang lain istirahat, dia latihan pukul. Serta latihan push up dan pull up. Angkat kayu selalu pilih yang paling berat. Hari hujan selalu latihan lari. Alasan Kyle ingin jadi kuat, karena dendam di dalam dirinya. Sebelum masuk penjara, dia hanya pekerja buruh. Dan ada seorang istri yang cantik. Malam itu, seorang penjahat masuk ke rumah mereka. Kyle mendengar istri yang minta tolong. Dengan buru-buru, dia pulang ke rumahnya. Ketika sampai rumah, istrinya sudah terbaring berlumuran darah dan sudah meninggal. Saat itu Kyle menangkap penjahat itu dan dibawa ke pengadilan. Namun rupanya, penjahat itu adalah anak orang kaya. Dia menyogok hakim dan dibebaskan tanpa hukuman. Melihat penjahat yang dilepas begitu saja, Kyle sangat marah. Saat pengadilan selesai, dia merebut pistol polisi dan menembak penjahat itu. Dia pun berhasil balas dendam. Namun setelah itu, hal menjadi rumit. Dia dipenjara seumur hidup dan dikurung di penjara yang paling sadis. Tahanan di sini sangat ganas. Mereka memukul dan membunuh orang. Dan polisi di sini mata duitan. Tahanan yang baru masuk, barangnya akan diperas hingga habis. Seorang polisi melihat cincin pernikahan Kyle. Dia tidak kasih. Namun dia pun dipukul, lalu direbut cincinnya. Di dalam penjara ada tahanan mesum, Andre. Suka mengganggu orang lemah. Billy tahanan yang baru masuk bersama Kyle. Sering diganggu oleh Andre. Namun polisi pura-pura tidak tahu. Karena Andre memberikan uang. Malam itu, Billy yang disiksa berteriak dengan kuat. Kyle pun susah tidur. Keesokan hari, dia melihat Billy yang disiksa. Dan muka Andre yang sombong. Dia pun terpikir, si pembunuh yang membunuh istrinya. Dia pun memukul muka Andre. Kemudian mereka bertengkar. Polisi pun menahan mereka. Namun mereka hanya menangkap Kyle dan melepaskan Andre, karena Andre memberikan uang. Kemudian, Kyle dikurung di kamar gelap. Ini adalah tempat yang paling seram di penjara. Melihat air kotor yang mengalir masuk, dan sangat busuk, dinding yang dipenuhi bekas darah, membuat orang sangat takut. Setiap hari hanya diberi makan, yang mirip makanan ternak, dan hanya bisa tidur di atas batu, yang dekat dengan air yang busuk. Kyle pun sangat tersiksa. Tengah malam, dia membuat tali dari pakaian, untuk gantung diri. Namun tali dari pakaian, tidak cukup kuat. Dia pun menabrak kepalanya, ke dinding kamar. Dia pun sangat pusing. Saat itu, seekor serangga terbang mendekati Kyle yang lemas. Lalu serangga terbang ke arah mangkuk makanan. Kyle pun mengambil mangkuk. Serangga pun menghinggap di sendok, seperti memberitahunya, makanlah agar bisa hidup. Saat itu juga, Kyle terpikir istri baik yang sudah meninggal. Dia kembali semangat untuk bertahan hidup. Dia pun makan makanan di mangkuk. Ketika Kyle keluar dari kamar gelap, polisi mengurungnya di sebuah kamar, yang ada 4 kasur, namun hanya 1 orang tahanan. Polisi pun bilang, dalamnya adalah tahanan yang sadis. Sebelumnya 3 tahanan dibunuh oleh dia. Jika kamu tidak ingin mati, kasih saya uang, akan diganti kamar. Lalu Kyle pun dimasukkan ke dalam. Dia melihat seorang pria hitam yang seram. Kyle pun ketakutan. Keesokan hari dia menemui polisi. Dia pun memberikan semua uangnya, agar diganti ke kamar lain. Namun polisi bilang uangnya tidak cukup. Kyle pun sadar dirinya ditipu. Namun dia hanya bisa diam. Dia pun mengetahui bahwa ada 3 geng di dalam penjara itu, yang sering berkelahi, dan Andre yang dulu dia pukul, adalah tangan kanan salah satu geng, dan seorang jagoan tinju. Benar, di penjara ini ada pertandingan tinju. Yang menang akan semakin naik daun. Yang kalah akan mati di tempat. Polisi dan kepala polisi pun tahu. Namun mereka tidak melarang, malah mendukung pertandingan tinju, karena bisa mendapatkan untung. Dan gengnya Andre terus mengganggu Kyle. Saat kerja, mereka memukuli Kyle. Polisi hanya melihat, dan tidak melarang. Setelah itu mereka mengurung Kyle di kamar gelap. Pada saat hujan, air hujan masuk ke dalam kamar, membuat kamar tadi semakin parah. Akhirnya Kyle sadar, dan mengerti, dalam tempat ini, hanya kekerasan yang bisa melindungi dirinya sendiri. Dia mulai latihan, tiap hari manjat dinding, push up dan latihan tinju, angkat kayu yang berat, latihan lari. Setelah latihan beberapa bulan, Kyle pun bertanding untuk pertama kali. Lawan dia adalah musuhnya, Andre.
Pertama-tama Kyle dipukul dengan kuat, lalu ditendang perutnya, dan dipukul terus oleh Andre. Namun dia masih bisa tahan. Lalu saat ada kesempatan, dia melakukan pukulan balik, terus-menerus. Andre pun melawan, pukul dia dengan keras. Namun saat Andre bangun kembali, Kyle terus dipukuli. Andre pun melempar dia dengan kuat, dan terjatuh keras di tanah. Lalu dia tendang kepalanya dengan dengkul. Kyle yang dipukul hingga hampir pingsan. Saat dia ingin bangun, ditendang lagi oleh Andre. Lalu Andre menyeret dia, dan menabrak tiang besi dengan keras. Saat itu, Kyle menendang bagian bawah Andre, kemudian naik di atas dia, dan menggigit leher dia dengan kuat. Namun saat itu, polisi melihat ada yang salah, berusaha melalai mereka. Namun Andre yang digigit Kyle sudah meninggal. Melihat Kyle, polisi dan tahanan, serta ketua geng, semuanya pun terkejut. Mereka melihat sendiri Kyle yang menggigit leher lawannya, dan suara teriakan yang seperti binatang buas. Tidak ada yang berani mendekatinya. Dari saat itu, Kyle menjadi jagoan tinju yang baru. Cara dia bertarung, jika dipukul sekali, ditahannya, kemudian membalas dengan 4, 5, 6 pukulan, hingga lawannya terjatuh. Dan aturan tinju adalah, yang kalah akan mati. Jadi Kyle membunuh banyak lawan. Dia pun semakin naik daun. Dia memotong rambutnya, dengan gaya yang keren, seperti seorang ketua geng, yang dulunya sering dipukul, sekarang sudah menjadi kuat. Namun seseorang berbeda dengan Kyle. Dia adalah Billy. Dia hanya bisa kabur dari kekerasan di dalam penjara. Beberapa kali kabur, namun ditangkap lagi. Namun tidak putus asa. Hari itu, dia membuka pintu dengan kunci yang dia curi. Dan saat dia ingin mengambil gapit, polisi menemukan dia. Kali ini Billy disiksa dengan sadis. Polisi mengurungnya dengan pria yang kuat, dan disiksa hingga hampir mati. Sebelum Billy meninggal dia bilang, jangan berubah menjadi orang yang mereka inginkan. Kyle pun menyadari kesalahan dia. Dia mulai menolak kekerasan. Dalam satu pertandingan tinju, lawannya adalah tahanan yang membunuh Billy. Kyle langsung menyerah diri. Walaupun dipukul lawan, dia tidak membalas. Hal ini membuat ketua polisi merasa sangat malu di depan tamunya. Dia memerintah polis menangkap Kyle, kemudian diikat, dan memaksa dia untuk bertinju. Jika tidak, maka akan mati di situ. Beberapa hari berlalu, Kyle dijemur di bawah matahari, dan dimandikan di bawah hujan. Kyle pun semakin lemas. Namun dia tidak menyerah. Semua tahanan lain terharu dengan semangat penolakan dia. Mereka pun mulai mengerti. Semua pertandingan tinju di dalam penjara, pemenangnya hanya ketua polisi. Para tahanan hanya sebagai korban. Jadi semua geng pun sepakat untuk tidak mengikuti pertarungan tinju. Kepala polisi pun sangat marah. Dari semangat Kyle, akhirnya penjara menjadi damai, dan polisi tidak berani membunuhnya. Jika dia dibunuh, dia akan menjadi pahlawan. Kyle pun akhirnya dilepas. Ketua polisi pun berencana membunuh dia. Namun bukan dilakukan oleh polisi. Dia melepaskan seorang tahanan. Dia bertubuh besar, seperti seorang raksasa. Dia melepaskan ikatan dan mulai menyerang, serta memukuli Kyle hingga hampir cacat, dan mencekiknya hingga hampir mati. Pada saat itu juga, Kyle berusaha memukul pintu besi. Raksasa yang mendengar suara itu pun melepaskan tangannya. Rupanya, setiap Kyle dikurung di kamar gelap, dia mendengar orang sebelah mengetuk dinding. Dia pun akan membalas dengan ketukan. Dan akhirnya, mereka pun menjadi teman misteri. Dan dia adalah si raksasa. Si raksasa tidak pintar, namun dia mengenali Kyle, dan memegang muka Kyle. Ketua polisi pun sangat bingung. Dia memerintah bawahan menembak si raksasa. Si raksasa demi melindungi Kyle, dia menahan tembakan dan menyerang polisi, hingga mereka terluka parah. Dengan sisa tenaga, dia membuka pintu penjara, dan akhirnya terjatuh. Tahanan yang marah pun keluar, dan menyerang polisi. Kemudian kekacauan dimulai. Mereka merusak, membakar dan kabur penjara. Akhirnya polisi mengerahkan tim khusus untuk menembak mereka, dan menahan mereka. Pada kekacauan kali ini, Kyle bertemu dengan tahanan pria hitam itu. Rupanya dia bukan pembunuh sadis. Dia adalah seorang hakim. Orang yang mati di tangan dia adalah penjahat tingkat tinggi. Pria hitam itu menyimpan sebuah buku. Di dalamnya adalah bukti kekerasan polisi selama bertahun-tahun. Dia memberikannya ke Kyle.
agar Kyle melaporkannya saat di luar. Bagaimana cara Kyle keluar? Sudah direncanakan oleh pria hitam itu. Dia ingin Kyle mengikuti pertandingan tinju. Menang ataupun kalah, ketua polisi pasti akan membawanya pergi untuk dibunuh. Dan saat itu adalah waktu yang tepat untuk kabur penjara. Akhirnya Kyle mengikuti pertandingan tinju. Lawannya adalah orang yang membunuh Billy. Kali ini dengan kekuatan penuh. Kyle melawan dia, lalu dilempar ke tiang kayu. Dan berhasil membalas dendam untuk Billy. Dan Kyle pun dibawa pergi. Saat di garasi mobil, pria hitam itu pun menyerang polisi. Dan membunuh para polisi. Lalu dia menyuruh Kyle memakai baju polisi. Dan pergi menggunakan mobil ketua polisi. Namun pria hitam itu tidak pergi. Dia masih ada hal penting yang harus diselesaikan. Dengan cepat, Kyle keluar dari gerbang penjara. Dan pergi dengan bukti kejahatan polisi. Dan akhirnya dia bebas. Akhirnya pria hitam itu masuk ke dalam kantor ketua polisi. Dia mengeluarkan pisau. Ketika polisi masuk, ketua polisi sudah dibunuh pria hitam. Dan masuk ke neraka. Akhirnya dia menerima karma dia sendiri. Apakah kamu menyukai film ini? Jika suka, jangan lupa kasih like. Dan jangan lupa subscribe.